Lagi-lagi Xiaomi bikin ulah. Hai guys, ketemu lagi sama aku Nadia di Dansel Official. Kali ini kita mau review HP terbaru dari Xiaomi-nya, yaitu Poco F3. Generasi ketiga Poco F series akhirnya keluar juga di Indonesia. Xiaomi Indonesia secara resmi memperkenalkan HP seharga 5 jutaan ini ke publik pada tanggal 20 April kemarin bersamaan dengan Poco F3 Pro-nya. Poco F3 tetap mengusung jargon yang sama seperti pendahulunya Poco F2 Pro, yaitu flagship killer. Karena kamu nggak akan menemukan smartphone 5 jutaan dengan chipset premium Snapdragon 870. Wow nggak sih? Dipegang, bodi F3 sama sekali nggak terlihat seperti HP di kelas 5 jutaan. Terasa mewah, baik di depan dan belakangnya dibalut oleh kaca. Pinggirannya memang plastik, namun yang berkualitas tinggi dan terasa seperti metal. Bahkan lubang untuk kamera depannya pun sangat kecil. Bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa HP flagship lainnya. Bezel layarnya pun juga nggak terlalu tipis-tipis banget, nggak kayak flagship biasanya. Namun semua itu nggak membuat bodi F3 terasa seperti HP murahan dan tetap terasa premium. Mungkin kelemahan paling terasa ada pada bodi belakangnya yang mengkilap dan sangat mudah menyimpan noda sidik jari. Solusinya pakai casing, dan dalam paket penjualannya pun disertakan casing silikon bening, atau bisa beli aja casing kece di Dansel. Bagian layarnya adalah salah satu nilai jual utama Poco F3 ini. Layar 6,67 inch-nya sangat terang, diklaim mencapai 1300 nits. Warna yang ditampilkan menawan, dan perlu diingat ini adalah panel Super AMOLED E4 yang punya refresh rate 120 Hz. Alhasil animasi yang ditampilkan di layar terasa sangat mulus, namun sayangnya Xiaomi hanya memberikan opsi pengaturan refresh rate 60 Hz dan 120 Hz, bukan adaptif seperti beberapa HP lainnya. Selain menghasilkan warna-warna yang menawan, layar ini juga sangat responsif untuk bermain game karena punya touch sampling rate 360 Hz. Kamera memang bukan salah satu sektor yang ditonjolkan di HP Poco F3 ini. Namun bukan berarti kualitas kameranya jelek, melainkan setara dengan HP lain di kelas harga ini. Di kondisi terang hasilnya cukup memuaskan, dan di kondisi gelap kualitasnya cukup menurun. Oh iya, kamera belakang ada 3. Kamera utama 48 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera telemakro 5 megapiksel. Lalu kamera depan 20 megapiksel. Namun yang unik, kamera telemakronya bisa menghasilkan foto yang lumayan. Tak sebagus kamera utama memang, padahal kamera dengan embel-embel makro inilah yang biasanya dikorbankan oleh pabrikan HP untuk menekan harga.
Selain dari layar, performa Poco F3 ini juga jadi fokus utama penjualannya. Bisa dibilang ini adalah chip Qualcomm yang terkencang kedua di bawah Snapdragon 888. Yang perbedaannya bisa dibilang hanya terlihat dari skor benchmark sintetis. Sementara di penggunaan sehari-hari dan juga saat dipakai bermain game berat, hampir tak terasa perbedaannya. Bahkan jaringan 5G pun juga didukung oleh chip ini. Meski saat ini memang belum ada jaringan 5G yang tersedia di Indonesia. Performanya ini juga didukung penggunaan chip storage yang kencang, yaitu UFS 3.1 tanpa tambahan slot micro SD untuk ekspansinya. Oh ya, ada satu kelemahan di sektor ini untuk Poco F3-nya, yaitu MIUI yang terasa agak kurang stabil. Padahal hal ini nggak dirasakan di beberapa HP Poco lain yang sebelumnya pernah dijajal. Begitu juga di Mi 11. Ya, sebagai HP yang menjual performa yang kencang, baik uji benchmark maupun bermain game berat tentu bisa dilalui dengan mudah. Jadi kesimpulannya, dua hal yang jadi jagoan dari Poco F3 adalah layar dan performa prosesor. Layarnya bisa menampilkan gambar yang menawan, lalu prosesornya sangat kencang untuk HP di kelas harga ini. Mungkin bisa juga dibilang yang paling kencang di kelas harga ini. Kualitas kameranya juga lumayan, cukup bagus di kondisi terang. Di kelas harga ini rasanya kualitas kamera yang ditawarkan masih cukup masuk akal. Meski memang ada HP lain yang kualitasnya lebih baik di kelas harga ini. Tak ada port audio 3,5 mm di HP ini. Namun Poco memberikan konverter USB-C to 3,5 mm dalam paket penjualannya. Lalu bagaimana soal iklan yang terkadang sering dikeluhkan pengguna Xiaomi dan Poco, kecuali seri Mi? Menurut Detikcom, selama pengujian beberapa kali iklan memang muncul, namun tidak dalam taraf yang mengganggu. Bloatware yang ada dalam F3 juga terbilang banyak, namun untungnya bisa dihapus dengan mudah. Secara keseluruhan, harga 5 juta RAM 6 128GB dan harga 5,5 juta untuk RAM 8 256GB untuk Poco F3 ini menurut aku terlalu murah untuk performa yang ditawarkan. Tentunya jika kamu memang mencari HP yang kencang untuk bermain game atau layar yang bagus untuk menonton video. Oke Sobat Dansel, cukup itu saja review singkat dari aku soal HP Poco F3 ini. Ya Sobat Dansel, kalau masih ragu atau pengen tanya-tanya secara langsung sama aku, bisa langsung datang ke outlet cabang Dansel terdekat di kotamu. Untuk lokasi outlet kita, aku bakal kasih link di kolom deskripsi di bawah sini. Sekian review Poco F3 kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dadah!